Halo adik-adik semua, salam sehat dan selamat pagi semuanya ya. Bertemu lagi bersama Frater dalam sekolah minggu pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini adik-adik kita memasuki masa Prapaskah, minggu yang pertama. Nah sebenarnya adik-adik apa itu masa Prapaskah? Masa Prapaskah adalah masa di mana sebelum kita memasuki masa Paskah. Di dalam masa Prapaskah itu, kita melakukan yang namanya berpuasa dan bertobat. Berpuasa sendiri adalah kita mau mengurangi makan dan minum kita dalam waktu satu hari itu. Bisa dibilang kita makan kenyang sekali dalam sehari. Nah lalu puasa itu dilakukan selama 40 hari ya adik-adik ya. Nah lalu untuk bertobat sendiri itu artinya kita mau mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan ya. Misalkan nih adik-adik itu pernah berbohong, mencuri, menjelek-jelekkan teman seperti itu ya. Nah itu kita mau mengakui itu. Lalu kita mau membangun niat untuk tidak akan melakukannya lagi. Seperti itu adik-adik ya. Nah, sekarang Frater itu mau mengundang adik-adik untuk bernyanyi dan bergerak bersama. Mari kita berdiri semua, berdiri, yuk. Sekarang lagu yang kedua. Musik. Apa kabar? Kita bergembira. Lirik kiri, lirik kanan, kedipkan matamu. Senyum ke kiri, senyum ke kanan. Berkeliling, berkeliling, mencari yang lain. Apa kabar? Kita bergembira. Lirik kiri, lirik kanan, kedipkan matamu. Senyum ke kiri, senyum ke kanan. Berkeliling, berkeliling, mencari yang lain. Apa kabar? Kita bergembira. Lirik kiri, lirik kanan, kedipkan matamu. Senyum ke kiri, senyum ke kanan. Berkeliling, berkeliling, mencari yang lain. Terima kasih. Nah, adik-adik, kita telah bernyanyi memuji Tuhan. Sekarang marilah kita berdoa agar pertemuan kita diberkati Tuhan dari awal hingga selesai sekolah minggu kita ini. Mari kita berdoa, kita bernyanyi tanda salib. Nanti ikuti Frater Boni ya. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu mengucapkan terima kasih kepadamu karena hari yang baru ini.
Berkatilah kami Tuhan Yesus dalam acara kami, supaya dapat berjalan dengan baik sampai selesai acara. Berkatilah guru, orang tua, frater, dan teman-teman kami. Berkatilah teman-teman kami yang tak dapat ikut sekolah minggu ini. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, kita akan mendengarkan dan membaca bersama Injil Tuhan diambil dari Injil Santo Lukas bab 16 ayat 1 sampai dengan 9. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, 'Apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara.' Kata bendahara itu di dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka.' Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, 'Berapakah hutangmu kepada tuanku?' Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, 'Inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan.' Kemudian ia berkata kepada yang kedua, 'Dan berapakah hutangmu?' Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, 'Inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain 80 pikul.' Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pada suatu siang di sebuah sekolah, Dion sedang jajan di kantin sekolah. Ia merasa lapar sekali, sehingga ia makan tahu isi sampai 10 potong. Si penjaga kantin bernama Ibu Bidin sedang menggoreng tempe mendoan di balik etalasenya. Si penggoda atau biasa yang disebut setan berkata kepada Dion, Kamu lapar kan, Dion? Sekarang kamu sudah kenyang. Gila kamu ya. Kamu bisa makan tahu bunting. Tahu isi sampai 10 potong. Aku sampai ngiler lihatnya tadi. Tapi aku kan roh yang tidak bisa makan tahu seperti kamu. Dion, Ibu Bidin sedang di belakang sekarang.
Dia tidak lihat kamu makan berapa tadi. Bilang aja, kamu makan 5 potong tahu. Beres, Dion. Dion, jadilah anak yang baik. Jujurlah. Kalau kamu bohong, kamu akan membuat kebohongan-kebohongan yang lain. Kamu akan mengalami kesulitan dengan Ibu Bidin dan juga dengan teman-temanmu. Kamu tidak akan dipercaya lagi. Kamu akan dijauhi teman-temanmu loh. Sekali-sekali kan tidak akan ketahuan, Dion. Apa tuh susahnya berbohong? Berbohong 5 potong tahu kan tidak ada pengaruh buat Ibu Bidin. Ibu Bidin kan bukan orang miskin. Anak-anaknya sudah sekolah tinggi semua. Ada yang sudah punya anak dan bisa membantu Ibu Bidin. Sudahlah, Ibu Bidin tidak akan bangkrut kalau kamu berbohong 5 potong. Tinggal bilang saja ke Ibu Bidin kok. Dion, kalau kamu jujur, kamu akan dihormati dan dikasihi teman-teman, guru, dan juga orang tuamu. Jujur itu juga rahasia kalau kamu mau gaul loh, Dion. Kalau sekali kamu berbohong dan ketahuan, kamu akan dicap bahwa kamu pernah berbohong. Ayo, pilih yang mana? Pilih dicap baik atau dicap jelek. Jangan mau jadi pengikut si setan itu yang kerjanya hanya memasukkan orang ke dalam neraka. Biarpun nanti aku diejek Ibu Bidin karena doyan bisa menghabiskan 10 tahu isi, tapi aku harus tetap jujur kepadanya. Bukankah aku sering jajan di kantin Ibu Bidin? Nanti kalau aku ketahuan, aku malu dan tidak bisa lagi makan tahu isinya yang enak ini. Bu, Ibu Bidin. Yuhu. Saya mau bayar, Bu. Saya makan tahu isi 10. Apa? Nggak salah dengar di kupingku. Kamu makan tahu sampai 10 biji. Kamu lapar apa doyan sih, Dian? Dua-duanya, Bu. Ya udah, bayar aja 10.000. Berapa, Bu? 10.000. Baik, ini uangnya, Bu. Uang. Oke, sama-sama, Dian. Wah, pantas saja kamu gemuk. Mau ibu dibagi nih, ibu kurus kayak gini. Biar kamu gak kegemukan. Oh, Ibu bisa saja. Nanti kalau saya masuk tim basket di sekolah, mungkin saya bisa kurisan. Hehehe. Bukannya tambah gemuk lagi, Dion. Kalau kamu capek olahraga, kan kamu mampir ke sini, terus lapar, terus makan. Dion juga ikut tertawa. Lucu ya ibu ini. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Masih sehat kan? Dan juga masih bersemangat untuk mengikuti kegiatan sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Oke adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan bacaan Injil dari Santo Lukas bab 16 ayat 1 sampai 9. Nah, bagaimana kisahnya? Seru kan? Nah, untuk itu Frater punya beberapa pertanyaan nih untuk adik-adik semuanya. Nanti dijawab ya. Pertanyaan pertama, apa sih judul dari perikop bacaan tadi? Ada yang tahu? Saya, Frater. Judul perikopannya adalah perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Iya, benar 100 buat kamu. Pertanyaan kedua, apa sih arti dari bendahara? Ada yang tahu? Saya, Frater. Bendahara adalah orang yang diserai tugas mengelola uang atau harta milik seseorang yang kaya. Wah, 100 lagi deh buat kamu. Pertanyaan selanjutnya yang ketiga adalah
mengapa sih kok bendahara tadi itu malah dipecat oleh tuannya? Ada yang tahu alasannya? Saya, Frater. Apa yuk? Karena telah mengamburkan harta tuannya. Oh, bener banget nih. Pinter-pinter di adik-adik semua nih. Dan yang terakhir adalah mengapa kok si tuan tadi malah memuji bendahara? Saya, Frater. Ya, ada yang tahu nih, apa yuk? Karena telah bersikap cerdik dengan memperbanyak surat hutang milik tuannya. Wih, benar. Kita beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Wah, mantap-mantap nih adik-adik semua. Benar adik-adik, tadi kita sudah membaca dan juga mendengarkan bersama-sama mengenai kisah tentang perumpamaan si bendahara yang cerdik tadi itu ya. Nah, adik-adik, tadi itu kan bendaharanya itu bersikap cerdik dengan memperbanyak surat hutang yang orang-orang berhutang kepada si tuan tadi itu. Dan pada akhirnya karena si bendahara tidak bersikap jujur, maka si tuan itu memecat si bendahara. Adik-adik yang terkasih, tahu nggak sih pada kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai sikap yang jujur. Dicatat ya, sikap yang jujur. Adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus wajib untuk bersikap jujur kepada siapapun. Kepada guru, kepada orang tua, mama papa, dan juga kepada kakak adik, kepada teman-teman, dan semuanya. Kita wajib untuk bersikap jujur. Kalau kita tidak bersikap jujur atau arti lainnya adalah berbohong, maka tidak banyak orang yang mau dekat dengan kita. Karena bersikap berbohong atau bersikap tidak jujur itu adalah tindakan dosa, tindakan setan, tindakan si jahat. Oleh karena itu, adik-adik semua, mari kita bersikap jujur dengan mengatakan apa yang sesungguhnya dan tidak mengada-ada suatu peristiwa kepada orang lain. Sehingga banyak orang yang masih mau berteman dengan kita dan juga mengasihi kita sebagai sama-sama anak Tuhan Yesus. Demikian dulu kita semua membahas mengenai sikap yang jujur. Bersikap yang jujur ya teman-teman. Dadah! Nah, adik-adik, kita telah mendengarkan sabda Tuhan dan juga cerita boneka. Nah, sekarang Pater Boni punya tugas untuk kalian. Tugasnya adalah kalian membuat niat, ya, buat niat. Lalu niat itu kalian tulis di kertas. 3 saja niat kalian. Selama Minggu Prapaskah ini, apa yang akan aku lakukan untuk orang tua, guru, dan teman-temanmu. Jadi, untuk orang tua 1, untuk guru 1, dan teman-temanmu 1. 1 niat baik saja. Dan kalian usahakan untuk kalian laksanakan selama minggu itu. Oke, paham? Selamat beraktivitas. Sukses. Akhirnya sudah selesai ya kita. Kerasa ini nggak kerasa ini ya. Tidak terasa tadi Tadi ya. itu kita sudah membaca kitab suci bersama. Lalu Mendengarkan renungan. mendengarkan renungan. Nyanyi Frater. Nyanyi dan bergerak bersama ya. Dan juga yang paling istimewa Wah, adalah Cerita boneka. boneka kaos Siapakah kaki dia? ya. Ini dia. Oh, Ibu Bidin dia ada di sini juga. Sini ya. Punya Aduh, jual gorengan. Iya. Aduh. Setelah kita bermain bersama, bernyanyi bersama, mendengarkan kitab suci dan berdinamika bersama, marilah kita berdoa untuk menutup sekolah minggu kita kali ini. Sebelum itu, kita akan bernyanyi. Kita tutup mata kita dan kita siapkan hati kita untuk menerima berkat darinya. Dalam nama Bapa
Tuhan yang baik, Ya Tuhan yang baik, kami bersyukur kepadamu kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu karena kasih-Mu yang telah berlimpah yang telah melimpah kepada diri kami. kepada diri kami. Tuhan, Tuhan, kami telah menyelesaikan sekolah minggu kami. kami telah menyelesaikan sekolah minggu kami. Kami sudah berdinamika, Kami sudah berdinamika, bernyanyi, berdoa, membaca kitab suci, membaca kitab suci, bermain game, bermain game, dan yang lainnya. dan yang lainnya. Semoga Semoga apa yang telah diajarkan tadi apa yang telah diajarkan tadi dapat kami terapkan dapat kami terapkan dalam hidup kami sehari-hari. dalam hidup kami sehari-hari. Ya Tuhan, Ya Tuhan, kini kami kini kami akan melanjutkan akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. aktivitas kami selanjutnya. Berkatilah kami selalu, Berkatilah kami selalu, karena Engkau yang meraja, karena Engkau yang meraja, kini kini dan sepanjang masa. dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, makasih ya. Sampai jumpa lagi. Dadah.